Jumpa lagi bersama saya, Hendra Hilman, di channel YouTube Hendra Hilman. Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa ini? Reward, ya. Anda biasanya kalau memberikan reward, itu kepada siapa? Silahkan tulis di komen. Ya, kepada sales team, ya kepada orang-orang yang berprestasi, dan sebagainya. Silahkan Anda tulis di komen. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai reward system. Ya, bagaimana kita bisa memberikan reward system kepada tim kita sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih maksimal dan optimal dan hasilnya lebih baik. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa subscribe, ya. Oke, so kalau saya kasih titik-titik di sini, ya, biasanya Anda sebagai pemilik bisnis, biasanya saya memberikan reward kepada sales team. Betul. Ya, orang sales atau tim sales bisa. Kita bisa juga memberikan reward kepada back end, bisa nggak? Yang non sales, bisa nggak? Bisa juga. Non sales, bisa? Bisa. Ya. Intinya kalau di dalam perusahaan, pastinya kita setiap divisi pastikan yang namanya teamwork itu sangat terjadi, ya. Dan itu yang kita harapkan sebagai pemilik bisnis, supaya antara front end dan back end bisa saling kerjasama. Maka kita berikan reward system, maka kita berikan bonus insentif, ya, kepada sales team yang pasti. Nah, biasanya kalau saya jumpai pada saat saya membantu perusahaan-perusahaan, mementoring mereka, memberikan coaching dan sebagainya, itu saya temukan sekali yang namanya reward. Para pemilik bisnis gampang memberikan reward. Pokoknya kalau kena target sekian, dapat bonus. Kena target sekian, dapat insentif. Kena target sekian, bisa dapat komisi. Itulah, ya. Tapi yang mereka kadang-kadang suka ngeluh sama saya, bukan kadang-kadang, sering kali mereka ngeluh kepada saya adalah, coach, saya sudah kasih reward, sudah kasih bonus, sudah kasih insentif, tapi kok mereka kayaknya kurang greget cara kerjanya, kurang kerja keras gitu loh. Padahal begitu banyak potensi calon customer bisa kita follow up, bisa kita kejar, bisa mereka juga untuk bisa proaktif, untuk bisa memberikan penjelasan lagi, tapi mereka tidak gerak. Kenapa bisa seperti itu ya? Padahal bonusnya udah jelas, rewardnya sudah jelas, insentifnya sudah ada, komisi sudah ada. Kenapa mereka tidak gerak? Ya, secara perhitungan juga sudah cukup besar, bahkan hampir menyamai dari gaji pokoknya atau salary-nya. Tapi kenapa kok tidak gerak gitu loh? Ya, nyaman di kondisi itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Reward sudah ada, insentif sudah ada, bonus sudah ada, komisi sudah ada. Kepada sales team, perhitungannya juga sudah cukup besar juga. Tapi kenapa salesnya masih kurang semangat, masih kurang termotivasi, banyak alasan ini, alasan itu, kondisi sepi lah, customer-nya komplain lah, minta ini, minta itu, dan sebagainya. Alasan akhirnya tidak mencapai omset yang diinginkan perusahaan. Dan perusahaan tetap harus bayar bonusnya karena sistem reward-nya yang tetap harus memberikan sales team itu tetap reward. Dan karena sales banyak komplain, banyak alasan sana sini, pemilik bisnis ya udahlah, daripada pusing, saya turunin targetnya, ya, yang tadinya misalnya sekian, turuninlah jadi 80%. Jadi minimum pencapaian 70%, tetap dikasih reward. Ada yang perusahaan yang 50% juga tetap saya kasih lah, asal tetap dapat omset gitu kan. Why seperti itu? How desperate are you? Ya kan? Seberapa desperate-nya kita sampai targetnya diturunin sampai 50% pun kita masih kasih reward. Nah, itu yang terjadi. Ya, saya tidak bicara ini bahwa sesuatu yang di luar apa yang saya bicarakan. Ini berdasarkan fakta yang saya temui saat saya membantu perusahaan-perusahaan yang pemiliknya harus menurunkan targetnya demi untuk tetap kasih reward buat tim salesnya. Tim salesnya gimana? Ya seneng dong dikasih targetnya dikurangi. Dan targetnya kurang pun, tidak mencapai target pun tetap dapat bonus. Seneng nggak? Ya seneng. Saya dulu pernah jadi seorang sales, kalau ada bos saya kasih gitu, wah, saya bersorak-sorai gitu kan. Wah, luar biasa, asik banget. Dikasih target harusnya meningkat, diturunin. Udah diturunin, pencapaian 70-80%, 60% pun masih dapat reward. Asik kan? Ya, sales mana yang tidak mau bekerja di perusahaan Anda? Ya, pasti semua mau. Tapi pertanyaannya adalah, apakah
bisa mencapai target dengan kondisi seperti itu. Saya tidak bilang bahwa semua sales itu punya mindset seperti itu, tidak bilang seperti itu ya. Bahwa yang mesti dipikirkan adalah sebetulnya apakah benar seperti itu? Ya, apakah betul targetnya diturunin dan pencapaian cuma 50% tetap kita harus kasih reward? Pertanyaannya begini, sebetulnya arti reward itu apa sih? Sebetulnya arti dari bonus, insentif, commission itu apa sih buat seorang sales atau buat yang kita berikan kepada tim kita? Atau kalaupun kita mendapat reward itu artinya apa? Reward itu diberikan kalau kita melakukan effort, melakukan usaha lebih ya di atas ekspektasi yang diinginkan perusahaan. Kita melakukan effort lebih, usaha lebih, ya inisiatif lebih, proaktif lebih, baru kita dapat bonus, baru kita dapat insentif. Saya sebagai seorang sales, waktu itu saya mencapai prestasi saya melakukan usaha di luar usaha-usaha yang dikerjakan oleh tim sales lain. Saya mencari new outlet baru, mencari customer baru, yang harusnya ditargetkan 10, saya kejar 12. Nah, 2 itu adalah usaha yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan bonus. Jadi bonus itu adalah usahanya. Nah, kalau mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan, itu namanya job desk. Nah, pertanyaannya kalau mereka hanya melakukan job desk, kenapa kita harus kasih reward? Ya kan? Betul ya? Jadi kalau sekarang kita hire tim, apapun posisinya, kan mereka ada job desk-nya, ada ketentuan pekerjaannya, tugas utamanya. Nah, kalau mereka mengerjakan tugas utamanya, kan sudah dikompensasikan dari salary-nya. Ya kan? Dan kalau kita harus kasih reward, kita kasih reward berdasarkan usaha yang dilakukan di luar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan mereka. Kalau mereka masih melakukan pekerjaan mereka, kita kasih reward, berarti kan kita kasih double ke mereka. Betul ya? Penjualan lagi turun, revenue lagi turun, profit lagi turun, kasih double. Gimana pemikirannya? Ya, nah ini kadang-kadang saya suka sangat-sangat interesting. Ya, so bagaimana? So, apa yang salah kalau gitu? Yang salah adalah bukan hanya reward yang harus kita pikirkan, kita harus punya yang namanya konsekuensi. Konsekuensinya harus ada. Maksudnya bagaimana konsekuensi? Maksudnya begini. Kalau misalnya pencapaian kita targetnya 10% atau 100%, ya bukan 10%, 100% misalnya begitu kan, kita kasih reward berdasarkan pencapaian. Kalau sampai 100% kita kasih reward. Kalau pencapaiannya 70%, kasih reward nggak? Ya enggak, kan di bawah target. Ya tapi kan kondisi begini, ya boleh. Ya mungkin kita ada toleransi segala macam, tapi nggak sampai 70 mungkin, sampai 80 misalnya. Nah kalau pencapaiannya di bawah 70, itu gimana? Ya kan nggak ada bonus. Ya betul, nggak ada bonus. Ya. Terus gimana? Ya mereka biasa-biasa aja. Yang penting mungkin ya udahlah nggak ada bonus, nggak apa-apa. Tapi apakah itu konsekuensi? Ya mungkin bisa dibilang itu konsekuensinya ya saya nggak dapat bonus. Betul. Pertanyaannya adalah begini. Kalau mereka terus-terusan di bawah 70%, di bawah 70%, terus-terusan di bawah 70%, mereka nggak dapat bonus, ya nggak apa-apa tapi masih dapat salary. Pertanyaannya adalah apakah itu mereka bekerja sesuai dengan ekspektasi Anda apa enggak? Anda ekspektasinya berapa persen? 80%. Ya oke. Masih tetap dikasih kompensasi bonus. Iya. Ya, karena 80% sesuai. Tapi kalau di bawah 70%, itu terus-terusan, terus Anda nggak kasih konsekuensi, apa yang terjadi? Bisa jadi tim salesnya ngeflow. Tahu ngeflow ya? Ngeflow aja begitu. Ya, santai. Ya, saya nggak bilang semua sales seperti itu. Ada juga yang punya satu motivasi yang tinggi. Nggak semua sales seperti itu. Cuman saya dulu pernah jadi seorang sales. Kalau sistem rewardnya tidak membuat saya untuk memacu saya untuk bisa bergerak terus, ya saya akan santai. Saya akan ngeflow. Maka harus ada konsekuensi. Konsekuensi apa? Contohnya, misalnya Anda bikin satu ketentuan. Jika pencapaian Anda di bawah 50%, di bawah 70% berturut-turut 2 kali, maka misalnya itu ada review ulang. Satu konsekuensinya review ulang. Paling ringan, di-review lagi. Cocok nggak di posisi itu? Jangan-jangan nggak cocok. Kedua, mungkin kalau masih seperti itu, kasih SP. Misalnya, itu konsekuensi. Udah kok saya udah kasih SP. Ya tapi pertanyaannya adalah dijalankan dengan benar nggak? Ada perubahan nggak? Kalau saya udah dikasih SP tidak ada perubahan, berarti konsekuensinya kurang membuat mereka jerak. Jadi harus ada konsekuensi. Mungkin target tetap 100%. Ya, kalaupun mencapai 80% masih tetap kita kasih bonus. Di bawah 70 no bonus. Di bawah 60 itu bagaimana? Langsung kita bikin satu klasemen, ya urut dari atas sampai ke bawah. Nah, dibuat konsekuensi social pressure.
Social pressure apa contohnya? Jadi mereka yang paling bawah, ya, ditunjukin di satu monitor besar, sales A, pencapaian paling bawah, wah, namanya besar-besar, tulisan gede-gede, biar semua orang lihat. Nah, itu social pressure. Membuat mereka jadi, wah, termotivasi karena dipush oleh sosial. Semuanya lihat. Ya, jadi yang prestasi paling bawah justru itu yang ditampilkan ke atas. Jadi semua orang lihat. Nah, begitu kamu prestasinya di bawah, ya, 5 terbawah ataupun 3 terbawah, langsung angkat di dalam monitoring sistem Anda. Sehingga namanya akan muncul. Mungkin bisa membuat mereka semakin jerak untuk bisa lebih termotivasi dan maju. Nah, tujuannya bikin konsekuensi bukan bikin mereka malu atau bukan bikin mereka semakin down. Bukan. Tujuannya adalah supaya memotivasi. Jadi lihatnya dari sisi yang positif. Ya, nah, Anda nonton video ini jangan lihat dari sisi yang negatif. Wah, kalau gitu pengen menghukum orang. Bukan menghukum, kita kasih konsekuensi. Makanya kita tidak bilang punishment, reward and punishment. No, reward and konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau nilainya di bawah 3 terbawah akan diangkat, ditunjukkan besar-besar di layar monitor sehingga semua orang bisa lihat, sampai CEO bisa lihat, sampai komisaris bisa lihat. Nah, mungkin dengan ada konsekuensi seperti itu bisa jadi mereka lebih termotivasi untuk bisa meningkatkan prestasi mereka walaupun di dalam kondisi yang mungkin sulit. Nah, itulah tugas seorang sales misalnya seperti itu. Dalam kondisi sulit pun mereka tetap bisa mencapai target. Nah, itu yang kita inginkan kan? Bukankah seperti itu kalau Anda sebagai pemilik bisnis? Kalaupun Anda sebagai orang sales yang nonton video saya, akankah Anda lebih termotivasi kalau konsekuensinya jelas lebih membuat kita terdesak gitu kan? Kan ada satu istilah, the power of kepepet gitu kan? Nah, kalau kita kepepet kan kita lebih maju. Yang bagus siapa? Kalau Anda lebih maju, bagus buat siapa? Ya buat Anda juga. Ya, jadi bisa jadi your reward system udah bener, tapi konsekuensi sistem Anda yang belum tepat, yang belum kena, yang belum tepat sasaran, atau mungkin tidak membuat orang itu jerak dalam tanda kutip untuk bisa terus termotivasi untuk bisa mencapai lebih tinggi. Bisa jadi seperti itu. Berarti sistem konsekuensi sistemnya yang harus dibetulin. Ya, nah tapi nggak usah khawatir. Saya banyak membantu perusahaan untuk membuat sistem reward system dan konsekuensi ini. Jadi nggak usah khawatir, Anda bisa langsung hubungi tim saya saja karena ini adalah sangat-sangat penting. Bisa jadi masalah Anda penurunan sales, bisa jadi penurunan omset dan revenue dan sebagainya, bukan masalah eksternal, masalah internal. Dan masalah internal bisa jadi bukan masalah di dalam strukturnya misalnya, bukan juga masalah skill salesnya, bisa jadi orangnya udah sangat-sangat senior, tapi sistem reward and konsekuensinya yang kurang tepat. Bisa jadi sistem reward Anda membuat tim sales Anda terlalu ngeflow, terlalu santai, terlalu ya menunggu dan sebagainya, tidak proaktif, tidak kejar bola dan sebagainya. Nah, itu apa yang terjadi. Nah, kalau Anda seperti itu, apa yang sudah saya sharekan, ini berdasarkan kenyataan yang saya hadapi langsung pengusaha-pengusaha seperti ini. Ya, ada yang mereka nggak enak lah kalau nggak kasih. Iya, betul, nggak enak sih, nggak enak. Tapi coba Anda pikir deh, ya, mana yang lebih rugi gitu kan? Potensi yang bisa Anda lebih besar, potensi penjualan bisa lebih besar dengan Anda upgrade sistem reward and konsekuensinya ya dibandingkan dengan kondisi seperti sekarang. Bisa jadi mungkin ini adalah satu sistem yang harus Anda adjust. Ya. Nah, seperti itu. Ada satu klien saya ya, adjust sistem rewardnya yang tadinya bonusnya untuk mencapai target misalnya di atas 80%, sekian faktor kalinya, begitu di bawah sekian ya faktor kalinya berkurang. Di bawah sekian faktor kalinya lebih berkurang lagi. Kalau di bawah 50% udah nggak dapat bonus, ada potongan poin. Poin itu akan dikaitkan dengan penilaian kenaikan salary setiap tahun. Nah, ada yang begitu. Apa yang terjadi? Salesnya meningkat, tim salesnya lebih proaktif, penjualan bagus, omset naik, profit naik. Nah, itu yang saya juga bantu klien-klien saya untuk bisa memastikan sistem reward and konsekuensi dijalankan dengan benar. Nah, jadi semoga apa yang bisa saya bahas hari ini bisa membuka pikiran Anda lagi. Coba Anda cek your reward and consequence system. Bisa jadi mungkin itu adalah esensi atau fundamental sistem yang harus Anda adjust sehingga mendongkrak penjualan Anda di dalam bisnis Anda lebih baik lagi. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.